Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My Channel, channel yang senantiasa menemani kalian dalam belajar CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kompetensi teknis profesional untuk guru SD ya. Guru SD kita lanjutkan untuk guru SD. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang part 2, sekarang kita masuk ke part 3 atau bagian 3. Apa saja yang kita bahas pada kali ini? Ya langsung saja ya. Check this out. Yang pertama, kita mulai dari matematika. Hasil dari penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian tambah 60 adalah titik. Apakah A 690, apakah B 970, apakah C 960, apakah D 860. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Coba perhatikan teman-teman. Itu semuanya adalah bilangan ganjil kecuali 60. Jadi kalau menghitung seperti ini, kita kumpulkan dulu yang ganjil-ganjil aja ya. Jadi 1 tambah 3 tambah sampai 59, kemudian kita pisahkan yang 60 karena berbeda sendiri, karena bilangan genap sendiri ya. Kita hitung dulu. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai tambah 59, kita fokuskan itu dulu. Nanti hasilnya baru ditambahkan 60 gitu ya. Mekanismenya seperti itu. Nah, coba perhatikan. Ini termasuk jenis barisan aritmatika, artinya selisih bedanya sama. 1 ke 3 selisih 2, 3 ke 5 selisih 2, 5 ke 7 selisih 2 dan seterusnya ya. Bagaimana cara menjumlahkan antara 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 59? Pertama kita tentukan dulu banyaknya data dari 1 sampai 59 ini kira-kira berapa. Cara menghitung datanya bagaimana? Banyaknya data mudah sekali. Kita gunakan rumus N sama dengan yang paling belakang atau 59 dikurangi yang paling depan atau suku pertama adalah angka 1, kemudian hasilnya itu dibagi 2, baru total hasilnya ditambah 1. Itu mencari banyaknya bilangan antara 1 sampai 59 seperti pada barisan yang disebut di atas itu. Nah, 59 dikurangi 1 kan 58 per 2 ditambah 1, 58 dibagi 2 ketemunya 29 ditambah 1 ya teman-teman. Ditambah 1 ketemunya berarti 30. Oh, jadi banyaknya data 1, 3, 5, 7 sampai 59 itu banyaknya data ada 30. Nah, itu cara menghitung data. Sekarang kita bisa memasukkan bagaimana menjumlahkan 1 sampai 59. Rumusnya pakai SN teman-teman. SN berarti N dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah N-1B. Ya, rumusnya agak ribet ya, tapi memang itu rumus dari aritmatika itu ya seperti itu. N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 kurung tutup B. Nah, kita masukkan angkanya. Kita diminta karena sukunya ada 30, maka kita gantikan N dengan angka 30 ya, mencari suku ke 30 itu ya, mencari jumlah 30 suku yang pertama. Jadi N-nya 30 kita masukkan 30 per 2 kali A itu suku pertama. Suku pertamanya angka 1 berarti ya. 30 dikurangi 1 karena nya 30 tadi ya. B-nya 2, B itu selisih beda. 1 ke 3 kan 2 selisihnya gitu ya. Nah, kita kerjakan dulu. 30 bagi 2 kan 15, 2 kali 1 2, 30 dikurangi 1 29 dikalikan 2 kan gitu. Berarti 29 kita kalikan 2 dulu. Hasilnya 58, baru ditambahkan 2 kalikan 15. Hasilnya adalah 60 kalikan 15, ketemunya 900. Nah, ternyata 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian sampai tambah 59 itu nilainya adalah 900. Nah, kalau begitu 1 tambah 3 tambah 5 7 tambah 59 tambah terakhir 60 tadi yang kita sisihkan dulu, yang kita hitung belakangan nanti itu baru kita jumlahkan. Berarti 1 sampai 59 itu jumlahnya totalnya 900. Nah, kalau tambah 60 berarti 960. Jadi ketemunya adalah yang C. Next nomor 2. Suatu kamar berukuran 6 meter kali 5 meter digambar pada sebuah kertas denah dengan ukuran denah kamarnya 12 cm kali 10 cm. Nah, skala yang digunakan adalah bagaimana? Apakah 1:25, 1:50, 1:5 atau 1:500? Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini kita tulis dulu ya. Ukuran aslinya kan 6 meter kali 5 meter ya kan. Nah, itu kalau
kan menghitung skala berarti kita ubah ukuran asli bentuk cm ya, satuannya bentuknya cm aja. Jadi 6 meter itu berarti 600 cm, 5 meter berarti 500 cm kan gitu ya. Kemudian ukuran gambarnya sudah ke cm, jadi 12 kali 10 cm. Nah, untuk menghitung skala kalian harus membandingkan panjang dulu baru kemudian lebar. Nanti baru dicari ya, dibandingkan ya skala yang mau digunakan agar bisa digambar itu berapa. Nah, kita pakai yang panjang dulu aja. Jadi skala kan skala itu kan rumusannya adalah ukuran gambar dibanding atau dibagi dengan ukuran asli kan gitu ya. Ukuran gambarnya kita ambil yang panjang adalah 12 cm, yang aslinya juga yang panjang 600 cm. Nah, 12 dibanding 600 kalau disederhanakan kan 1:50. Oh, jadi skalanya 1:50. Nanti kalian juga harus terapkan untuk yang lebar, teman-teman. Nah, yang lebar nanti juga hasilnya akan sama. Karena sama, maka skala yang digunakan adalah 1:50 kan gitu ya, teman-teman ya. Next, soal berikutnya. Perbandingan umur ayah, ibu, dan anak itu 7:6:2. Jika jumlah umur ayah dan ibu itu ternyata 78 tahun, maka umur anaknya berapa? Coba kita tulis dulu perbandingannya. A besar itu ayah, I itu ibu, A kecil itu anak. A besarnya 7, ibunya 6, anaknya 2 kan gitu perbandingannya ya. Coba sekarang kalian lihat pernyataan berikutnya. Jika jumlah umur ayah dan ibu, jumlah umur ayah dan ibu, jumlah itu artinya tambah kan ya. Ayah pada perbandingan itu 7, ibu pada perbandingan 6. Kalau dijumlah berapa? 12 kan ya. A ditambah I, ayah dijumlahkan dengan ibu, itu yang diketahui. Yang di bawah itu yang ditanyakan nanti ya. Jumlah ayah dan ibu itu 78, umur anaknya berapa? Nah, A yang ditanyakan ditaruh di bawahnya itu. A tambah I itu yang diketahui 78 ya. Kemudian umur anaknya berapa? Itu X gitu ya. Coba A nya kan 7. Pada sebelah kiri itu perbandingan, sebelah kanan asli gitu ya. A besar itu perbandingannya, I besar perbandingannya, A kecil juga perbandingannya kan. Pada perbandingan yang sebelah kanan itu asli ya. Berarti A besar itu 7 ditambah 6 ketemunya berapa nanti? Kemudian per A kecil 2. Nah gitu ya, 7 tambah 6 ketemunya 13/2 sama dengan 78/X. Menghitung X sudah kita bahas ya. X itu silangannya dengan angka 13 ya, maka silangannya selalu ditaruh di bagian bawah. Jadi X sama dengan 78 dikalikan 2 baru dibagi dengan silangannya 13. Nah 78 dibagi 13 kan bisa ketemunya berapa ya? 78 bagi 13 itu ketemu 6. Jadi 6 kali 2 ketemunya 12 tahun. Jadi jawabannya umur anaknya berapa? 12 tahun. Gitu. Next, nomor berikutnya teman-teman. Perubahan yang terjadi pada air yang dipanaskan adalah apa? Apakah A wujud zat dan volumenya? Apakah suhu zat dan rasanya? Apakah C warna dan sifatnya? Apakah D bau dan sifatnya? Kita cek analisis ya. Ketika air dipanaskan, misalkan kita didihkan gitu ya, kita berikan air di panci, kita panaskan, maka yang berubah apanya? Wujud zatnya masih bentuk air atau tidak? Ya tentu saja masih wujud zat ya, zatnya masih cair. Kemudian volumenya, ya volumenya terjadi perubahan enggak? Iya terjadi. Buktinya ada ketika kita merebus air dengan hampir penuh kemudian meluap, itu artinya tandanya bahwa air itu memuai atau volumenya bertambah. Jadi betul dan betul yang A. Kemudian suhu zat naik, betul. Suhu air ketika dipanaskan juga akan naik kan gitu ya. Kemudian rasanya berubah enggak? Tidak ya. Warnanya juga tidak berubah, sifatnya tidak berubah, baunya tidak, sifatnya tidak. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Next, nomor 5. Pancasila sebenarnya telah mengakar dalam kebiasaan sehari-hari seperti kegotong royongan dalam mendirikan rumah dan lainnya. Hal ini merupakan cerminan Pancasila sila keberapa? Apakah A nilai instrumental, B nilai
dasar, apakah C nilai praksis, apakah D nilai religius. Nah, kita harus paham benar-benar ya, apa itu instrumental, apakah itu dasar, apakah itu praksis. Nah, nilai Pancasila itu ada 3 ya. Nilai dasar itu nilai yang sifatnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, contohnya nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, ini ya sila-sila itu namanya nilai dasar teman-teman ya. Kemudian untuk nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar yang sifatnya lebih dinamis dan kreatif, sehingga dinamis dari waktu ke waktu. Contohnya apa yang merupakan nilai instrumental? Contohnya TAP MPR, undang-undang, perpu, perda, peraturan kepala daerah, itu semuanya adalah nilai instrumental. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai praksis, itu artinya nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kebersamaan, kekeluargaan, anti diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, pada soal itu Pancasila mengakar dalam kebiasaan sehari-hari, bentuknya kegotong royongan, mendirikan rumah, dan lain-lain. Berarti itu nilai apa? Jelas jawabannya adalah nilai praksis. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar. Ada gambar yang menyatakan hubungan antara kecepatan dan waktu atau V dan T. Ada 2 grafik di situ yang warnanya merah dan warnanya hijau. Gambar di atas mencerminkan kejadian apa? Apakah A, tembakan peluru ke atas terus jatuh, kemudian B, orang terjun payung, C, kelapa jatuh dari pohon, D, benda dilempar membentuk sudut, E, kereta api yang berjalan di atas rel. Nah, coba kita amati, perhatikan teman-teman. Yang warna merah dulu kita analisis ya. Yang warna merah itu kecepatan awalnya ada, kecepatan akhirnya 0, berarti terjadi perlambatan ya. Nah, ya, perlambatan ini. Jadi kecepatan awalnya lebih tinggi daripada kecepatan akhirnya gitu ya. Kemudian untuk yang warnanya hijau ini kebalikannya, berarti percepatan. Nah, di antara perlambatan dan percepatan itu ada titik hentinya ya, berhenti sejenak kemudian melakukan percepatan. Oke, coba perhatikan teman-teman, kita analisis opsi A. Ketika tembakan peluru ke atas terus jatuh ya, opsi A, tembakan peluru ke atas. Ketika kita tembakan peluru ke atas itu terjadi apa teman-teman? Tentu saja itu perlambatan. Kemudian ketika jatuh itu jatuh bebas, artinya adalah percepatan. Jadi ketika yang A itu pelurunya ke atas itu perlambatan, kemudian kalau jatuh percepatan. Nah, itu tepat dengan gambar pada soal. Kemudian yang B, orang terjun payung. Ketika terjun payung, orang itu jatuh dari pesawat ya, keluar dari pesawat, itu terjadi percepatan. Kemudian ketika parasutnya itu dikembangkan maka terjadi perlambatan ya. Kemudian yang ketiga, kelapa jatuh dari pohon. Nah, ketika kelapa jatuh dari pohon hanya terjadi satu gerak lurus berubah peraturan, yaitu percepatan. Nah, kemudian untuk benda dilempar membentuk sudut, ini namanya gerak parabol. Ini terjadi apa saja? Percepatan, perlambatan, dan percepatan. Ada 3. Kemudian untuk kereta api yang berjalan di atas rel, ketika kereta api berjalan di atas rel itu hanya ada 1, yaitu gerak lurus beraturan. Tidak terjadi percepatan maupun tidak terjadi perlambatan, karena ditulis kereta api yang berjalan di lintasan rel ya. Kalau dari stasiun itu nanti terjadi percepatan kemudian GLB ya, karena ini di lintasan rel itu artinya sudah berjalan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang menggambarkan antara perlambatan kemudian berhenti sesaat kemudian percepatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, soal berikutnya nomor 7. Panjang sinar UV atau ultraviolet yang bermanfaat bagi manusia. Apakah A 3,15 kali 10 pangkat 3 sampai 4 kali 10 pangkat 4, kemudian 3,15 kali 10 pangkat 3 sampai 4 kali 10 pangkat 3. Apakah C 3,15 kali 10 pangkat 3 sampai 4 kali 10 pangkat 2. Apakah D 3,15 kali 10 pangkat 3 sampai 4 kali 10 pangkat 3. Nah, faktanya bahwa panjang sinar UV yang bermanfaat bagi manusia itu letaknya di B, 3,15 kali 10 pangkat 3 sampai 4 kali 10 pangkat 3. Oke gitu ya. Next, ini perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar
Di situ yang bagian luar ada matahari, kemudian bagian dalam ada bulan. Gambar di bawah ini atau gambar di samping menunjukkan gerhana apa? Apakah matahari total? Apakah bulan total? Bulan sebagian, matahari total, matahari sebagian, matahari cincin. Silahkan kalian pelajari ya masing-masing ya, karena ini semuanya akan menjadi varian soal di kompetensi teknis untuk guru SD, terutama mata pelajaran IPA gitu ya. Muatan pelajaran IPA itu biasanya tetap keluar ya. Oke teman-teman, coba perhatikan kalian ini. Kalau bulan itu menutupi matahari, artinya matahari yang tertutup ya, itu namanya gerhana matahari kan gitu ya. Kalau matahari yang menutupi bulan, berarti gerhana bulan. Pada gambar itu bulan menutupi matahari, berarti terjadi gerhana matahari. Nah, ketika bulan menutupi matahari tapi tidak penuh, masih ada tepi bagian yang tidak tertutup. Di situ dilihat itu ya. Tapi bagiannya tidak tertutupnya itu pas ketika bulan itu di tengah-tengah itu seperti cincin, maka biasanya dinamakan gerhana matahari cincin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, berikutnya perubahan wujud pada peristiwa menjemur pakaian. Apa yang terjadi pada ketika kita menjemur pakaian? Apakah A, panas menjadi kimia, cair menjadi gas, padat menjadi gas, cair menjadi gas, gas menjadi cair? Nah, ini tentu saja soal seperti ini soal yang mudah ya teman-teman ya. Saya yakin kalian juga bisa menjawab semuanya. Nah, ketika peristiwa menjemur pakaian itu apa yang berubah teman-teman? Oh, dari basah menjadi kering. Nah, basah itu adalah zat cair, kering itu ketika zat cair sudah menguap ya, jadi tinggal ya, kainnya menjadi kering. Jadi apa yang terjadi? Cair menjadi gas. Cair itu pada pakaian yang basah itu mengandung air ya, kemudian kena sinar matahari panas sehingga menguap menjadi gas ya. Nah, jadi cair menjadi gas. Next, berikutnya nomor 10. Ayah menyewa mobil seharinya 100.000. Nah, biaya sewa mobil seharinya 100.000 gitu ya teman-teman. Kemudian 3.500 itu per kilometer ya, sewa untuk per kilometernya adalah 3.500. Nah, berapa yang harus dibayarkan ayah jika menyewanya 3 hari? Jaraknya yang ditempuh oleh ayah itu 37 km. Nah, berapa? Apakah A 688.500? Apakah B 429.500? Apakah C 868.500? Apakah D 425.900? Nah, berarti kita harus menghitung totalnya ya. Biaya sewa hariannya berapa, kemudian biaya sewa kilometernya berapa, kita tuliskan dulu. Nah, biaya sewa hariannya kan 3 hari ini ya. Satu harinya 100, berarti 100 kali 3, ketemunya 300 gitu ya. Jadi sewa hariannya 300. Kemudian sewa kilometernya ada 37 km. Harganya per kilometer 3.500, berarti 37 kali 3.500, totalnya adalah 129.500. Berarti biaya totalnya berapa? 300.000 ditambah 129.500. Jawabannya adalah 429.500. Nah, ini perkaranya mudah sekali ya. Nah, saya yakin teman-teman untuk guru SD bisa menjawab soal ini dengan mudah sekali gitu ya. Next, nomor 11. Luas trapesium dengan dua sisi sejajarnya berturut-turut itu 7 cm dan 8 cm. Kemudian tingginya 10 cm, diminta untuk menghitung luas. Nah, kan kita tahu ya, luas trapesium itu adalah luas jumlah sisi sejajar atau alas ditambah atas. Itu biasanya kalau di SD itu mengenal sistemnya adalah alas ditambah atas gitu ya. Atau kalau di SMP itu biasanya menyebutkannya jumlah dua sisi sejajar gitu ya. Sama lah, kita gunakan yang SD saja. Alas ditambah atas dibagi 2 dikalikan tinggi gitu ya. Alasnya berapa? Alasnya adalah 7, atasnya 8, jadi 7 tambah 8 per 2, tingginya adalah 10 cm gitu ya. Kemudian 7 tambah 8 yang 15 per 2 kali 10. Nah, 2 dengan 10 kita bisa coret. 10 bagi 2 ketemu 5, berarti 15 kali 5 kan gitu ya. 15 kali 5 kan ketemunya 75 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.
Next, nomor 12. Suatu tanah sawah berbentuk persegi panjang, memiliki perbandingan panjang lebar 8:5. Jika panjangnya dikurangi 3 bagian, lebarnya ditambah 6 bagian, maka persegi panjang tersebut menjadi persegi. Luas persegi panjang tersebut adalah berapa gitu ya, pertanyaannya itu. Coba kita tulis dulu nih perbandingan panjang dan lebar persegi panjang kan 8:5. Berarti panjangnya bisa kita tulis 8x. Nanti kita cari x-nya gitu, maksudnya gitu. Lebarnya 5x kan gitu ya. Nah, terus dibaca panjangnya dikurangi 3, lebarnya ditambah 6. Nah, berarti kalau panjangnya dikurangi 3 itu berarti P dikurangi 3 sama dengan 8x dikurangi 3 kan gitu ya. Lebarnya ditambah 6 ya, lebarnya ditambah 6 berarti L tambah 6 itu nilainya 5x tambah 6 kan, berarti kan gitu. Menjadi sisi kan ya, menjadi persegi kan berarti sisi-sisi kan, saya tulis sisi-sisi kan gitu ya. Nah, sisi pada persegi kan sama, jadi 8x dikurangi 3 itu nilainya sama dengan 5x tambah 6, itu kan sifat persegi. Nah, kita pindahkan 5x ke sebelah kiri, kemudian negatif 3 nya pindahkan ke ruas kanan. 5x pindah ke ruas kiri jadi dikurangi, negatif 3 pindah kanan jadi tambah. Berarti tulisannya berarti begini ya, 8x dikurangi 5x sama dengan 6, negatif 3 pindah ke kanan jadi tambah kan itu. Kemudian 8x dikurangi 5x ketemunya 3x, 6 tambah 3 ketemunya 9. Hasilnya x-nya berapa? Berarti 9 kita bagi dengan 3. 9 kita bagi 3 berapa? 3. Nah, gitu ya. Jadi nilai x-nya 3. Kalau x-nya 3 kita bisa menentukan panjangnya kan. Panjangnya kan 8x, berarti 8 kali 3, 24. Lebarnya 5x, 5 kali 3, 15. Berarti luasnya berapa? Ya, panjang kali lebar, 24 kali 15 ketemunya 360. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang tetot A gitu ya. Next, berikutnya, suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Disebut apa? Apakah enkulturisasi, apakah akulturisasi, apakah asimilasi, apakah reduksi. Nah, teman-teman silahkan kalian cari empat-empatnya ini ya, baik enkulturisasi, akulturasi, kemudian asimilasi dan reduksi gitu ya. Ini penting teman-teman, kita harus belajar melebar ya, tidak hanya seputar pada soalnya, tapi kemungkinan nanti juga ada terjadi perubahan soal gitu ya. Jadi kita harus paham semuanya yang sudah pernah kita bahas ya, opsi per opsinya. Nah, tugas kalian adalah belajar itu. Nah, sekarang kita akan bahas jawabannya apa. Nah, jawabannya adalah akulturasi teman-teman. Apa itu akulturasi? Akulturasi itu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu itu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing. Namun kebudayaan asing itu lambat laun diterima, diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu. Jadi istilahnya akulturasi itu keterpaduan teman-teman ya. Jadi yang lama tetap ada, yang baru itu tidak mengubah yang lama. Jadi dua-duanya eksis. Contohnya dari akulturasi itu sendiri adalah nyadran dan kenduri. Nah, pada masyarakat Jawa yang merupakan bentuk akulturasi budaya pra-Islam. Jadi nyadran dan kenduri itu kan sebenarnya budayanya pra-Islam. Kemudian setelah Islam masuk, Islam tetap digunakan. Islam tetap menggunakan nyadran dan kenduri tetap ada di Jawa. Maka itu namanya disebut akulturasi ya. Akulturisasi gitu ya. Akulturasi sama ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Next, nomor 14. Kalimat di bawah ini yang bukan bermakna konotatif. Makna konotatif itu apa? Apakah A, meskipun memiliki dada biru tapi Raden tidak pernah bersikap sombong. B, Diana adalah anak emas yang selalu dinomorsatukan oleh ayah ibunya. Kemudian C, setelah mengalahkan lawannya di partai akhir, Rudi akhirnya keluar menjadi pemenang dan berhak mengangkat piala emas. D, sikap rendah hati yang dimiliki oleh Fahmi membuatnya memiliki banyak teman. E, permusuhan yang terjadi antara Rudi dan Hasan adalah buah dari adu domba yang dilakukan oleh Farhan. Nah,
kita harus tahu makna konotatif itu apa. Makna konotatif atau konotasi itu namanya makna yang tak sebenarnya. Artinya ada makna di dalamnya itu gitu ya. Ada makna lain ya, bukan makna yang langsung diserap oleh kata-katanya ya gitu ya. Coba lihat teman-teman, opsi A. Meskipun memiliki darah biru. Nah, darah biru di sini bukan maksudnya darahnya warnanya biru. Tidak ada yang manusia yang darahnya biru ya. Tapi darah biru di sini melambangkan itu keturunan dari keluarga kerajaan atau bangsawan kerajaan gitu ya. Itu namanya darah biru. Jadi darahnya tidak biru beneran. Itu maknanya tak sebenarnya namanya. Berarti opsi A itu termasuk makna konotatif gitu. Kemudian B, Diana adalah anak emas yang selalu dinomorsatukan ayah ibunya. Nah, anak emas ini bukan berarti Diana itu ya mukanya seperti emas kan, bukan. Tapi anak emas di situ adalah anak kesayangan gitu ya. Kemudian yang C, piala emas. Nah, itu piala emas itu piala asli ya teman-teman. Jadi itu maknanya asli, tidak ada makna lain yang menjadi yang memaknai piala emas itu ya. Piala emas ya piala emas gitu aja. Kemudian yang D, rendah hati, itu bukan berarti hatinya rendah gitu ya. Tidak ada yang hatinya rendah, hati manusia sama gitu ya. Tidak ada yang rendah. Rendah hati itu artinya apa sih teman-teman? Rendah hati artinya tidak sombong. Kemudian untuk yang E itu ada kata-kata adu domba. Adu domba itu ya tidak mengadu domba asli ya, tidak adu-aduan binatang domba, itu bukan, tapi membuat orang lain menjadi bermusuhan atau berselisih paham gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang bukan berarti yang mana, yang bukan bermakna konotasi atau konotatif, yang C. Next, nomor 15. Jika 36 pekerja menghabiskan persediaan makan selama 10 hari, jika pekerja ditambah 4 orang, maka persediaan makan akan habis berapa hari? Nah, ini membandingkan antara pekerja dan persediaan makan. Semakin banyak pekerja, maka waktu untuk persediaan makan cepat habis kan gitu. Berarti perbandingan terbalik gitu ya teman-teman ya. Perbandingan terbalik. Nah, ya kalau perbandingan terbalik nanti kita juga balik gitu ya. Nah, 36 itu yang sebelah kiri tentang pekerja, sebelah kanan tentang waktu gitu ya. Jadi 36 itu 40 hari, 10 hari ya. Ini silang modelnya teman-teman. Karena perbandingan terbalik ya. Waktunya taruh bawah. Karena berbanding terbalik, 36 di atas, 10 di bawah gitu ya. Kemudian 4 orang, pekerja ditambah 4 orang, berarti mula-mula kan 36 ditambah 4 berarti 40. Waktunya berapa? Waktunya kita tulis X itu. Nah, menghitung X mudah sekali. X dari 36 kali 10 dibagi 40 kan gitu. 36 kali 10 360 dibagi 40, ketemunya 9 hari. Nah, jawabannya E. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dengan soal-soal dengan karakter soal yang banyak sekali, kita sudah buatkan e-booknya. Silahkan bagi teman-teman yang belum memesan e-booknya, silahkan pesan sekarang juga ya lewat form pemesanan yang ada di deskripsi video ini gitu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.